Halo semuanya, kali ini kita akan coba kupas tuntas sebuah cerita yang sering kali salah kaprah, yaitu kisah sejati antara sains dan dunia Islam. Nah, coba deh, perhatikan kutipan ini. Ini pandangan yang sering banget kita temui kan? Di buku-buku sejarah umum, seringkali digambarkan seolah-olah iman dan sains itu dua hal yang nggak bisa akur. Tapi gimana kalau ceritanya justru kebalikannya? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, di mana hubungan keduanya itu ternyata jauh lebih hidup, bahkan saling menguntungkan. Oke, kita mulai dari mitos yang paling besar dulu ya. Anggapan kalau agama itu jadi penghambat kemajuan sains. Mari kita bongkar anggapan ini. Kenyataannya justru sebaliknya. Kebutuhan-kebutuhan praktis dalam beragama itu malah memicu lahirnya solusi-solusi ilmiah yang canggih. Coba bayangin, gimana cara menentukan arah kiblat dari katakanlah Spanyol? Itu butuh geometri bola yang rumit, atau menghitung waktu sholat yang presisi setiap hari. Nah, itu butuh astronomi yang sangat maju. Jadi, seperti yang dibilang sejarawan sains David A. King, ini bukan cerita tentang konflik, sama sekali bukan. Ini justru cerita tentang inspirasi. Kebutuhan praktis dalam beribadah itulah yang jadi bahan bakar inovasi ilmiah selama ratusan tahun. Dan bukan cuma soal kebutuhan praktis loh, ada juga dorongan spiritual yang kuat. Mempelajari alam semesta, mempelajari langit, itu dilihat sebagai cara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, memahami ciptaan itu sama dengan memahami Sang Pencipta. Sekarang kita masuk ke mitos kedua yang gak kalah populernya. Anggapan bahwa peradaban Islam itu cuma sekedar penjaga perpustakaan, cuma menyelamatkan ilmu Yunani kuno. Padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Prosesnya itu dinamis banget. Mereka nggak cuma menerjemahkan, tapi juga mengkritik, menantang, dan akhirnya berinovasi. Ini bukan sekedar menyimpan buku di rak, tapi lebih seperti membongkar mesin lama untuk membangun mesin yang sama sekali baru dan lebih canggih. Dan ini nih yang keren banget. Konsep syukuk. Ini adalah tradisi untuk meragukan. Jadi, para ilmuwan gak langsung percaya gitu aja sama pemikir Yunani kayak Ptolemy. Mereka justru secara sistematis menunjukkan kelemahan dan kontradiksi dalam karya-karya kuno itu. Sikap kritis ini bahkan jadi genre tulisan ilmiah sendiri. Ini jelas kebalikan dari sekedar menerima pasif kan? Nah, contoh paling pas buat semangat ini datang dari ilmuwan hebat abad ke-11, Al-Biruni. Waktu itu, Aristoteles bilang kalau air itu menyusut pas membeku. Al-Biruni nggak langsung percaya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan eksperimen. Dan hasilnya, dia bilang, saya sudah mecahin banyak botol dan semuanya pecah keluar, bukan ke dalam. Boom! Lewat percobaan sederhana, dia membuktikan kalau air itu justru memuai saat beku. Dia membantah otoritas besar dengan bukti nyata. Ini kan intisari dari metode ilmiah. Dan inovasinya nggak berhenti di situ. Mereka bahkan menciptakan cabang ilmu yang benar-benar baru. Contohnya ya aljabar, dari kata aljabr yang dipelopori oleh Al-Khwarizmi. Ini bukan sekedar teori loh, aljabar diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang nyata, seperti hukum waris, perdagangan, dan lain-lain. Oke, mitos terakhir. Katanya semua kemajuan ini mendadak berhenti di abad ke-12. Bener nggak sih? Coba kita lihat buktinya. Kalau kita lihat lini masa ini, ceritanya jadi beda banget. Konon katanya akhir itu pas wafatnya Al-Ghazali. Tapi lihat, setelah itu ada Al-Tusi. Lalu di abad ke-15 ada observatorium super canggih milik Uluh Beg di Samarkand. Ini fasilitas paling top di dunia pada masanya. Bahkan sampai abad ke-17 masih ada pemikir besar seperti Mulla Sadra. Jadi jelas nggak ada yang namanya berhenti mendadak. Ambil contoh lain deh, Ibnu Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Pengaruh pemikirannya di dunia kedokteran dan filsafat itu bertahan lebih dari 600 tahun. Warisan sebesar itu jelas nggak cocok dengan narasi akhir yang tiba-tiba. Jadi, kalau cerita yang lama itu banyak kelirunya, terus cerita yang lebih akurat itu seperti apa? Jawabannya mungkin bisa kita lihat dari sosok seperti Omar Khayyam. Kisahnya adalah kisah tentang perpaduan, tentang sintesis. Coba pikirkan, Omar Khayyam itu siapa? Dia seorang penyair yang karyanya mendunia. Tapi dia juga seorang matematikawan jenius dan juga seorang astronom yang sangat berpengaruh. Dia adalah simbol sempurna dari sebuah budaya yang nggak melihat ada tembok pemisah antara seni, keyakinan, dan sains. Jadi kisah yang sebenarnya itu bukanlah tentang konflik antara sains dan Islam, melainkan sebuah kisah perpaduan yang luar biasa kompleks dan kreatif,
Perpaduan antara iman, filsafat, dan rasa ingin tahu ilmiah yang pada akhirnya ikut membentuk dunia yang kita tinggali sekarang. Nah, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang cukup menantang. Bagaimana cara kita memandang sejarah kalau revolusi ilmiah di Eropa itu ternyata bukan sebuah awal yang baru, tapi sebenarnya hanyalah sebuah kelanjutan dari obrolan panjang yang sudah berlangsung berabad-abad di seluruh dunia?